Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali dalam pendidikan dan pembelajaran untuk meraih sukses, husnul khatimah, dan surga, atau kita singkat dengan SHS, dengan cara belajar, teori, berlatih, dan praktek keseharian, atau kita singkat dengan TBP. Semoga Allah melimpahkan ampunan, kesehatan, rahmat, dan ridhonya untuk kita semua. Semoga sholawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya hingga akhir zaman. Para sahabat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur sekali kepada Allah bahwa kita telah merumuskan sebuah pembelajaran yang terintegrasi dan cara belajar yang komprehensif, yaitu teori, berlatih, dan praktek keseharian, atau kita singkat dengan TBP. Contoh belajar agama dengan konsep TBP itu adalah seperti bersyukur. Bila kita belajar agama dengan materi bersyukur, maka kita mempelajarinya dengan 3 cara. Yang pertama adalah teori bersyukur, yang kedua berlatih bersyukur, yang ketiga adalah praktek bersyukur dalam keseharian. Nah, teori bersyukur seperti apa? Nah, biasanya kita dengar ceramah atau baca ayat Quran, dihafalkan tentang bersyukur, diterjemahkan tentang bersyukur, ditafsirkan, didiskusikan, diajarkan. Nah, ini kalau kita belajar teori, hasil manfaatnya yang kita rasakan sekitar 10%. Sudah bagus, betulnya hanya 10%. Nah, kemudian kita ingin meningkatkan bagaimana agar rasa syukur itu betul-betul memberi manfaat kepada kita semua, yang lebih besar dari sekedar 100%, yaitu bersyukurnya dilatih, atau kita sebut dengan berlatih bersyukur. Berlatih itu dilatih, diulang-ulang setiap hari dalam waktu tertentu, atau disediakan waktu tertentu untuk berlatih. Nah, diperkirakan hasil manfaatnya akan meningkat sekitar 30%. Nah, sebenarnya konsep berlatih ini juga ada diajarkan dalam syariat, seperti sholat. Nah, sholat itu sebetulnya adalah cara berlatih untuk membangun akhlak mulia. Walaupun sholat itu menjadi wajib, artinya apa? Wajib dilatih setiap hari dengan waktu tertentu. Nah, sehingga dengan sholat itu nanti akan terbangun akhlak mulia. Jadi sebetulnya pelaksanaan syariat sholat itu adalah dalam rangka berlatih membangun akhlak mulia, karena itu yang dibacanya sama, yang digerakkannya juga sama. Baik bacaan maupun gerakannya sama, dia diulang-ulang. Nah, itu proses berlatih sholat dalam rangka mencegah pembuatan keji dan munkar, membangun akhlak mulia. Nah, begitu juga di dalam praktek bersyukur, maka rasa syukur itu akan terbangun apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya tidak mudah kita menghadapi hambatan, rintangan, cobaan, ujian, tetap istiqomah hingga akhir hayat. Nah, hasilnya daripada praktek keseharian bersyukur ini, manfaatnya akan kita rasakan sebesar 60%.
Nah, jadi kalau kita total semua pembelajaran agama tentang syukur ini dengan teori, berlatih, dan praktek, kita akan memperoleh 100% manfaat. 10% teori, 30% berlatih, dan praktek keseharian, 60% manfaatnya, total jadi 100%. Para sahabat sekalian, hari ini kita akan menjelaskan tentang program berkaca diri. Kita juga akan menjelaskan tentang manfaatnya, kita juga akan menjelaskan tentang seputar berkaca diri agar kita lebih paham tentang berkaca diri, karena berkaca diri ini benar-benar pembangunan akhlak, satu konsep pembangunan akhlak yang harus diterapkan dalam diri, merupakan sebuah proses berhijrah dari akhlak hina ke akhlak mulia, dan yang dituju oleh kita adalah membangun akhlak mulia. Nah, ini kita menyebutnya program pembinaan akhlak dengan berkaca diri. Program pembinaan akhlak di dalam berkaca diri ini tentu harus kita pahami dari awal. Bagaimana sih kok istilah berkaca diri ini muncul? Ya terus terang karena ini awalnya memang untuk diri sendiri. Walaupun nanti akhirnya karena bisa dirasakan oleh setiap diri, akhirnya juga untuk orang lain, untuk masyarakat, bangsa, dan seluruh dunia. Nah, berkaca diri seperti apa sih? Atau dengan kata lain, apa sih berkaca diri itu? Berkaca diri itu adalah kegiatan untuk memahami, jadi memahami perilaku lahiriah dan batiniah, memahami kekurangan dan kelebihan, serta memahami keburukan dan kebaikan diri sendiri. Nah, setelah kita paham bagaimana kemudian kita memperbaiki dan menata ulang diri ini menjadi lebih baik, menggunakan poster berkaca diri sebagai cermin. Jadi poster berkaca diri ini kita jadikan cermin untuk memahami diri secara keseluruhan. Nah, kemudian di samping kita memahami, kita melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, bercermin diri atau berkaca diri memang biasa kita lakukan. Setiap orang akan melakukan itu, bercermin diri, berkaca diri. Tiap orang itu. Kegiatan bercermin diri secara fisik biasanya dilakukan setiap hari antara 5-10 kali sehari. Apalagi wanita, itu lebih sering. Kita sendiri, kaum pria juga sering melakukan itu. Hanya berkaca diri secara fisik. Nah, ini kita lihat berkaca diri secara fisik dilakukan oleh setiap orang. Tentu berkaca diri secara batin, secara perilaku, secara pikiran, secara perasaan. Nah, cuma kalau kita lihat di berkaca diri ini ada 60 sifat yang kurang bagus atau sifat buruk. Nah, kemudian lebih dari 60 juga sifat yang bagus. Nah, kalau kita lihat dengan berkaca dirinya akan melihat keadaan diri sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau para sahabat sudah pernah memiliki poster ini, kita lihat, apakah kegiatan berkaca diri dengan poster berkaca diri perlu dilakukan atau tidak? Kalau perlu, dilakukannya sebaiknya berapa kali dalam sehari, berapa kali dalam seminggu, berapa kali dalam sebulan, atau bisa saja mungkin kita berpendapat ya udah setahun sekali, atau memang tidak perlu. Nah, coba kita renungkan bagaimana pentingnya berkaca diri ini. Nah, alhamdulillah saya melakukannya setiap hari. Para sahabat sekalian, di dalam berkaca diri ada hal pokok di sini yang harus kita
renungkan, yang harus kita camkan, yang harus kita ingat. Yaitu adalah bagian hitam seluruhnya itu adalah akhlak hina. Nah, akhlak hina itu pikiran negatif, perasaan negatif, perilaku negatif, isi hati negatif, rohani negatif, apalah semua negatif-negatif itu. Nah, ini menjadi sumber penyakit, baik penyakit mental maupun penyakit fisik, maupun penyakit masyarakat, semua sumbernya itu dari dalam diri manusia. Disebut dengan akhlak hina. Akhlak hina ini sumber penyakit. Kalau udah kena penyakit, maka menjadi sumber penderitaan. Kalau udah jadi sumber penderitaan, maka rezeki pun akan terhambat. Nah, ini yang disebut dengan sumber hambatan rezeki. Itu diawali dengan akhlak yang hina. Nah, dalam bahasa agama disebut kufur nikmah. Tidak mengakui daripada pemberian Tuhan. Tidak menjadikan diri ini menjadi lebih baik. Ini benar-benar kufur. Nah, karena kufur itu adalah maknanya tertutup dari kebaikan, tertutup dari sesuatu yang bagus. Itu tertutup daripada kebenaran, tertutup daripada sesuatu yang membahagiakan. Kufur itu tertutup. Nah, lawannya adalah akhlak mulia. Akhlak mulia itu sumber kesehatan. Jadi orang kalau dia benar-benar dalam hidupnya akhlak mulia, dia sehat, sumber kesehatan, sumber kebahagiaan, dan sumber kelancaran rezeki. Nah, akhlak mulia ini contohnya adalah bersyukur. Nah, bersyukur mengakui pemberian Tuhan, berpikirnya positif, perasaannya positif, hatinya positif, ruhaninya positif. Semua dirasakan sangat indah, membahagiakan, dan memberi manfaat sebesar-besarnya pada kehidupan. Nah, ini contohnya adalah bersyukur. Para sahabat sekalian, alhamdulillah poster ini sudah kita buat memberi manfaat bagi banyak orang. Memang tidak mudah. Dibuatnya itu selama 12 tahun. Prosesnya adalah 2 tahun mencatat keburukan-keburukan dan kebaikan diri saya ini saya catat. Itu proses 2 tahun. Yang jelek-jelek setiap hari muncul saya catat. Saya catat, yang bagus-bagus juga saya catat. Itu 2 tahun terus-menerus sampai menemukan rumusan 60 sifat jelek dan 60 sifat baik. Nah, kemudian setelah itu saya praktekkan dalam keseharian 8 tahun praktek perbaikan diri. 8 tahun itu disebut dengan proses hijrah. Saya tidak berbicara dengan orang lain, saya tidak menyuruh orang lain, dan saya tidak mensosialisakannya, tetapi saya praktekkan sendiri tanpa diketahui orang lain. Itu lamanya 8 tahun. Nah, kemudian setelah itu saya mencari ayat-ayat Al-Quran dan hadisnya untuk melengkapi daripada poster itu. Lamanya 2 tahun. Jadi total seluruhnya adalah 12 tahun. Nah, sekarang para sahabat sekalian, nah sudah bisa menikmati alat ini. Menikmati daripada berkaca diri ini, walaupun ini dibuat lamanya 12 tahun, dan ini hasilnya juga bisa dinikmati oleh diri dan keluarga. Nah, jelas sekali di dalam proses perjalanan ini, nah saya merasakan manfaatnya. Keluarga saya merasakan manfaatnya. Yang pertama, menjadi alat perbaikan diri dan keluarga setiap hari selama hidup. Nah, yang kedua, sejak kecil anak-anak terus-menerus melihat poster itu. Sehingga poster itu masuk dalam pikirannya dan jiwanya menjadi nasihat bagi mereka.
menjadi bekal bagi mereka serta pedoman dari perjalanan hidupnya. Yang ketiga, mempermudah kita orang-orang tua ini mendidik dan mengarahkan anak-anak dalam membangun akhlaknya. Yang keempat, poster ini adalah sebagai sarana untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah warohmah, keluarga yang bahagia, karena setiap keluarga di dalamnya selalu membenahi diri, selalu memperbaiki diri, selalu ingin berakhlak mulia dan mewujudkan akhlak mulia di dalam keluarganya. Nah, poster ini juga yang kelima menjadi salah satu sarana membimbing keluarga untuk mencapai sukses, husnul khatimah, dan surga. Para sahabat sekalian, ternyata untuk keluarga saya, diri saya sangat bermanfaat. Ini juga dirasakan oleh orang lain setelah saya mensosialisasikan poster ini ke berbagai daerah, ke berbagai tempat. Nah, contohnya di Jakarta, di Bekasi, ada seorang ibu, ya dia merasa bersyukur karena anaknya usia 15 tahun, masih SMP, yang tadinya jahat sekali menurut ibunya itu. Nah, anak ini menjadi insaf, betul-betul menjadi anak yang soleh berbakti kepada orang tua, itu hanya dalam tempo 2 hari. Kesadaran itu muncul, nah karena mempelajari berkaca diri ini. Jadi si anak mempelajari benar-benar, dan dia menjadi anak yang saleh, padahal sebelumnya anak yang jahat sekali menurut ibunya. Nah, yang kedua, ada seorang anak usia 14 tahun, ini di Gorontalo. Nah, anak-anak ini biasa mencuri sampai sekolahnya itu putus asa kepada anak ini, mendingan dikasihkan aja polisi, ditahan. Tapi ada seorang guru yang bijaksana, itu mengajarkan berkaca diri, dan anaknya tertarik, akhirnya anak ini insaf berhenti mencuri setelah mempelajari berkaca diri. Kemudian manfaat yang ketiga adalah dirasakan oleh orang lain. Ada seorang pekerja bangunan, hidupnya gelisah dan gelisah. Setelah mempelajari berkaca diri, dia setiap hari dia lihat, setiap hari dia perbaiki dirinya. Nah, kemudian dia merasa tentram. Nah, kemudian poster ini dibawa ke kampungnya, diajarkan kepada keluarganya juga berubah sifat-sifatnya dan merasa tentram dalam hidupnya karena dia selalu berhijrah memperbaiki dirinya. Tidak cukup hanya di situ, ternyata poster ini juga bermanfaat dalam rangka menghentikan permusuhan orang-orang dari satu kampung dengan kampung lainnya. Nah, sehingga dengan disebarluaskan poster berkaca diri ini, permusuhan antar kampung itu bisa dihentikan. Nah, yang keempat, ada seorang guru di Yogyakarta, dia berhasil menginsafkan anak-anak nakal di sekolahnya dengan berkaca diri. Nah, caranya adalah satu persatu si anak ini suruh mempelajari berkaca diri, dan gurunya ini hanya memuji-muji anak yang sudah mau mempelajari berkaca diri, dan akhirnya sebagian besar dari anak nakal itu insaf. Yang kelima, ada kawan-kawan orang lain yang sering bercerita kepada saya ingin bercerai. Nah, ternyata saya serahkan nih poster berkaca diri untuk dipelajari oleh kedua belah pihak. Setelah dipelajari oleh kedua pihak, benar-benar secara mendalam, akhirnya perceraian itu tidak terjadi. Karena mereka sadar dua-duanya itu. Nah, yang keenam, menjadi bahan kajian akhlak di masjid-masjid. Banyak masjid yang mempergunakan poster berkaca diri ini untuk dibahas. Baik dia di lingkungan sekolah, di lingkungan mahasiswa, atau masjid-masjid pada umumnya mempelajari akhlakul karimah dengan berkaca diri. Ada gurunya juga, kadang-kadang mereka berdiskusi saja dengan poster berkaca diri ini.
Nah, yang ketujuh, mempermudah para guru untuk memperkenalkan kepada murid-muridnya mana akhlak mulia dan mana akhlak yang hina. Nah, dengan cara memberikan poster ini dan ditempel di rumah masing-masing, si anak akan melihat terus-menerus, si anak akan mempelajari, dan ini menjadi bekal untuk mereka di dalam perjalanan hidupnya. Sehingga para guru lebih mudah dalam mengarahkan anak-anaknya untuk memperbaiki akhlak. Yang kedelapan, bila ditempel di dinding dengan figura yang bagus, menjadi hiasan yang indah, sekaligus sebagai sarana pendidikan akhlak bagi keluarga. Yang kesembilan, bagi yang telah melaksanakan ibadah haji, poster berkaca diri menjadi alat untuk merealisasikan haji mabrur. Karena haji mabrur itu terjadi perubahan karakter, perubahan di dalam diri, sehingga menjadi lebih baik. Nah, ukuran haji mabrur adalah akhlaknya menjadi semakin hari semakin baik, atau akhlaknya semakin hari semakin mulia. Yang ke-10, bagi perusahaan ternyata poster itu sebagai alat untuk memperbaiki kondisi akhlak para karyawannya. Ini banyak juga dipergunakan, nah sehingga para karyawan itu menjadi karyawan yang lebih baik. Yang ke-11, bagi mereka yang menginginkan pahala mengalir, poster ini sebagai alat untuk memperoleh pahala mengalir. Karena poster berkaca diri ini adalah ilmu yang bermanfaat, yang kalau dipakai manfaatnya besar. Nah, ilmu ini kalau dipakai oleh orang dan terjadi perubahan pada dirinya, maka orang yang menyebarluaskan dan mengajarkannya akan memperoleh pahala mengalir. Yang ke-12, sebagai alat memberi nasihat tanpa harus merasa digurui. Karena banyak orang kalau diberi nasihat dia malah marah, merasa digurui. Tapi dengan menyerahkan saja poster ini untuk dipelajari oleh mereka, nah otomatis itu merupakan nasihat dari kita kepada orang yang menerima poster untuk dipelajari ini tidak merasa digurui. Para sahabat sekalian, nah ini sebagian manfaat dari poster berkaca diri ini untuk kita, baik keluarga, baik masyarakat, baik orang lain, ternyata besar sekali manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.